Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gatal-gatal yang disebabkan oleh kutu kasur atau tinggi. Atau istilah kerennya, nama kerennya itu Cimex. Oke. Jadi, karena penyebab gatalnya beda, pengobatannya juga harusnya berbeda. Kenapa? Karena masing-masing penyebab gatal itu mempunyai cara untuk menghentikannya yang sendiri-sendiri. Gatal yang karena disebabkan oleh jamur, diobatinya dengan obat anti jamur. Gatal yang disebabkan oleh karena virus, dikasih obat antivirus. Gatal yang disebabkan oleh kutu, ya harus diobatin dengan anti kutu. Dan karena contohnya yang kutu ya, karena masing-masing kutunya itu beda-beda, obat anti kutunya pun beda-beda. Jadi nggak bisa tuh kita ucuk-ucuk ke beli obat ini, saya gatel, beli obat gatel yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling kuat. Nggak seperti itu. Obat terbagus sekalipun, termahal sekalipun, kalau nggak cocok, kalau salah, nggak akan sembuh dia. Kalau dia gatelnya karena kutu kasur, dikasih obat anti jamur, yang nggak akan sembuh biarpun itu obat termahal di dunia sekalipun. Ya. Jadi itulah pentingnya untuk mengetahui apa penyebabnya. Sama-sama gatal belum tentu obatnya sama. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gatal yang disebabkan oleh kutu kasur. Buat sobat sehat yang suka dengan info-informasi semacam ini, informasi kesehatan semacam ini, boleh nih subscribe sekarang dan aktifkan notification buttonnya. Jadi kalau saya upload video baru, bisa langsung dapat beritanya. Ya, pertama kita lihat dulu barangnya. Ini adalah Cimex, daur hidup dari kutu kasur. Daur hidupnya pertama diawalin dari telur, habis telur dia netes, dia jadi ya kayak ginilah, anakan lah istilahnya, stage 1, stage 2, terus mulai menjadi dewasa. Nah, kalau dewasa ini udah bisa mengisap darah nih. Nah, ini adalah kutu kasur atau tinggi atau Cimex yang belum mengisap darah. Kalau dia udah ngisap darah, wow, bengkak dia. Ini isinya darah nih. Oke ya, kenapa kita perlu tahu life cycle-nya, nanti saya akan jelasin. Oke. Apa bedanya gatal yang disebabkan oleh kutu kasur dengan kutu-kutu lainnya? Di video sebelumnya saya ada membahas mengenai skabies, itu juga gatal juga, disebabkan oleh kutu juga. Kutunya skabies namanya. Beda. Kalau skabies itu kutunya hidup, tinggal di bawah kulit. Jadi biasanya bisa kita lihat, bisa ketemu, kadang ya ketemu kutunya. Atau paling enggak yang sering itu kalau nggak hancur digarukin ya, kita bisa lihat sarangnya, terowongannya yang dibikin oleh si kutu di bawah permukaan kulit. Kalau nggak digarukin, kalau digarukin kadang kita udah susah lihatnya sih. Oke. Kalau kutu kasur, dia tinggalnya bukan di bawah kulit, tapi di kasur. Namanya aja kutu kasur ya. Jadi pengobatannya, strateginya berbeda. Kalau pada skabies obatnya dipakai di penderita karena si kutunya ada di badan, sedangkan kalau kutu kasur diobatin di badan nggak guna karena kutunya nggak ada di situ, gitu ya. Jadi kita obatin misalnya hilang gatalnya, tapi begitu orangnya, pasiennya tidur lagi di kasur yang berkutu, kena lagi dia. Jadi pengobatan ke tubuh pasien itu kurang efektif. Strateginya yang lebih tepat, yang lebih efektif itu adalah dengan memutus rantai penularan. Jadi biar gimana caranya supaya kutu-kutu itu nggak bisa kena lagi ke tubuh si penderita. Nah, caranya gimana? Nah, disinilah perlunya kita tahu life cycle-nya ya.
Jadi si kutu kasur ini, si cimek ini, dia aktifnya menghisap darah itu biasanya di malam hari pada saat kita lagi tidur. Nah, waktu kita lagi tidur itu akan keluar dari tempat persembunyian, dari sarangnya, gigit. Biasanya yang digigit itu, yang dihisap darahnya itu adalah area-area yang tidak tertutup pakaian. Nah, habis dia kenyang makan, perutnya bengkak, ngumpet lagi dia. Ya, terus ngumpet, berkembang biak deh, dia makin banyak. Terus life cycle-nya berulang lagi. Nah, supaya ini putus rantainya, kita harus membunuh si kutu beserta telur-telurnya. Kenapa? Kalau yang kita bunuh kutunya aja, nanti telurnya itu bisa netes, bisa tumbuh lagi bisa nyedot darah lagi, ya kan? Jadi perlu kita pastikan bahwa seluruh rantai life cycle-nya si Cimex ini terbasmi, gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada yang bilang, oh pakai obat anti serangga. Obat anti serangga fine, tapi yang itu yang terbunuh adalah kutu-kutu dewasa, ataupun kalau yang obatnya kuat bisa lah mungkin yang sampai anakan gitu ya. Tapi yang telurnya bagaimana? Telurnya tetap ada. Dan life cycle ini, si cimek ini dari dia telur sampai ke dewasa itu bisa mencapai 6 bulan loh. Jadi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lah gitu ya. Bahkan pada kondisi tertentu yang kondusif itu bahkan bisa bertahan sampai 1 tahun telurnya. Jadi kita perlu pastikan bahwa yang kita lakukan itu bukan cuma membunuh si kutu, tapi juga telur-telur yang udah ada, karena telurnya banyak sekali, bertelur itu banyak, bukan cuma 1-2 aja, nggak kayak ayam dia. Oke ya. Nah, caranya gimana? Kita mesti tahu dulu kutu-kutu ini adanya di mana. Selain di kasur ya, kutu-kutu ini bisa juga dia bertahan di kain-kain. Jadi kita bersihkan semua spray, sarung bantal, sarung guling, bantal dan gulingnya juga. Bersihkannya gimana? Dicuci dengan air panas, dijemur, disetrika. Ya kurang lebih sama lah seperti penanganannya pada skabies gitu ya. Cuma karena dia life cycle-nya jauh lebih panjang dibandingkan dengan skabies, biasanya kita sarankan kalau bisa dibuang aja dah, gitu ya. Karena takutnya masih tersisa kalau penata laksanaan kita nggak bagus, nggak sampai mati betul gitu loh. Kalau bisa dibuang, buangnya pun jangan sembarangan, jangan buangnya di ewer-ewer, nanti diambil orang pemulung, nanti nular, itu kesian. Jadi kalau bisa dibakar, kalau nggak bisa dibungkus dalam plastik rapat-rapat, dibuang ke tempat pembuangan yang aman. Ya, jangan sampai dikorek-korek sama kucing, anjing, terus kutunya nyebar kemana-mana. Nah, kalau nggak bisa dibuang, misalnya nih yang kena adalah kasur yang mahal, belinya jutaan, mau dibuang sayang gitu, apalagi belinya masih baru gitu ya. Ada caranya. Pertama kita semprot dulu dengan anti kutunya. Anti kutu ini memang bisa membantu untuk kutu-kutu yang udah dewasa. Jadi setidaknya berkurang nih yang harus dibunuh. Nah udah gitu kita harus buat supaya yang nggak mati, yang masih tersisa itu mati kelaparan. Caranya gimana? Kita tahu bahwa mereka makannya, kutu ini makannya adalah darah manusia. Jadi upayakan jangan sampai barang-barang yang menjadi sarang kutu itu terkontak dengan darah, terkontak dengan tubuh manusia. Misalnya kalau kenanya di kasur, kasurnya kita bungkus dengan plastik sampai rapat, ya. Terus kalau misalnya yang kena itu kutu-kutunya itu nginep bersarangnya di kan biasanya kalau tempat tidur itu ada upholstery-nya ya, ada bantalannya, itu juga bisa jadi sarang kutu. Kalau bisa dibuang, kalau nggak bisa itunya dibungkus dengan plastik sampai rapat. Terus periksa juga gorden, periksa juga keset, apalagi keset kain gitu ya, kalau yang jarang dicuci itu. Nah cara meriksanya gimana?
biasanya kutu ini kelihatan kok. Kalau nggak ketemu kutunya, ada jejaknya dia. Kadang kalau kutunya itu makan kebanyakan, dia ada jejak darahnya gitu loh di kasur. Atau kalau bukan jejak darah, bisa dilihat ee-nya si kutu itu ada bintik-bintik hitam gitu ya, dan baunya khas. Biasanya kalau yang kasur udah terinvestasi kutu ini, baunya nggak enak, bau apek gitu. Nah itu bisa lihat. Dan biasanya kutu ini bersarangnya di daerah selipan. Jadi kalau di kasur itu biasanya ini di bagian jahitannya. Cari di bagian jahitannya, cari di bagian bawahnya. Dia bukan di bagian tengahnya yang tempat kita tidur itu. Biasanya mereka lebih sering cari di tempat yang ngumpet-ngumpet gitu ya. Namanya aja ngumpet ya. Terus kalau di upholstery-nya itu di bagian belakangnya. Nah, kalau udah ketemu, ya udahlah, daerah itu disemprot dengan anti kutunya, terus dibungkus. Nah, berapa lama dibungkus plastik? Berapa lama? Nggak boleh terkena darah. Paling cepat, paling sebentar 6 bulan. Karena itu life cycle penuh dari si kutu berbentuk telur sampai netes, bentuk bentuk ini yang tadi nih ya, dari telur sampai bentuk anakan sampai bentuk dewasa, itu dari sini ke sini tuh kira-kira 4,5 bulan, 5 bulan, 6 bulanan lah. Tapi kita play safe-nya, kalau misalnya lingkungan tempat tidur, lingkungan rumah kita itu kondusif buat pertumbuhan si kutu, itu bisa bertahan sampai setahun. Jadi bungkuslah itu kasur selama setahun. Jangan sampai terkena bersentuhan langsung dengan manusia. Kasurnya udah dibungkus, upholstery-nya tempat tidur ya, rangkanya itu dibungkus. Kalau boleh pilih rangka tempat tidur itu yang bisa, yang gampang dibersihin, yang nggak bisa dijadikan sarang kutu, yang terbuat dari besi ya, dari logam. Itu jauh lebih gampang dibersihkan. Kita cukup lap aja dengan desinfektan. Tapi kalau yang ada dibungkus dengan kulit, ada yang dibungkus dengan kain, ada macam-macam, itu lebih susah. Itu mau nggak mau kita harus perhatikan jahitannya, disemprot sampai basah, sampai benar-benar nyerep gitu ya. Udah gitu dibungkus dengan plastik selama 1 tahun. Pakai aja, memang nggak nyaman, tapi lebih nggak nyaman mana? Tidurnya nggak plastikan tapi gatel-gatel karena kutu ya, atau gitu. Kalau memang mau nyaman ya udahlah, buang aja kasurnya, ganti yang baru gitu ya. Nah terus untuk mencegah penularannya gimana? Yaitu satu, waktu dibuang jangan sampai loncat-loncatan. Terus orang-orang yang terkena kutu kasur ini, jangan dia pindah-pindah tidurnya. Udah, memang sih kutunya per se dia nggak bersarang di tubuh manusia, tapi takutnya kan ada tuh telurnya nempel lah di rambut, telurnya nempel lah di baju, gimana, jadi takutnya pindah-pindah. Nah terus kalau boleh, kalau bisa, kalau memungkinkan, tidur punya kasur sendiri-sendiri, jangan pindah-pindahan gitu ya. Jangan ini hari tidurnya di kamar yang satu, besok di kamar yang lain, besoknya di kamar lain lagi gitu ya. Nanti takutnya menularkan kutu gitu loh. Dan kutu ini bisa lompat loh. Jadi kalau udah satu kamar kena gitu ya, jangan kamar ini aja yang dibersihkan, tapi semua kamar. Kalau serumah ada 3 kamar, ya 3-3-nya dibersihkan, kasurnya dibungkus gitu ya. Itu sekian sharing saya hari ini tentang kutu kasur. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.